البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Pada pembahasan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala seputar sebab kesesatan dan ketergelinciran firqah-firqah pada pembahasan asma wa sifat, yaitu tidak lain dikarenakan mereka ikhwanifillah tidak mampu untuk memahami adanya al-qadrul mushtarak, ada kadar kesamaan antara lafaz-lafaz yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat makhluknya. Naam. Di mana sebagian beranggapan bahwasanya penetapan kadar mushtarak ini, kadar mushtarak tersebut itu mengharuskan kesamaan secara keseluruhan, sehingga sebagiannya menyamakan Allah dengan makhluk dan sebagian yang lain lari dari hal itu sehingga menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dipahami, karena dengan paham tersebut akan sangat membantu akhwani fillah dalam masalah itsbat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, juga dalam membantah ahli bidah yang menyimpang dalam masalah ini. Sekarang kita lanjutkan. Qala Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, wa bihadza wa mithlihi yatabayyanu laka anna al-musyabbihata akhadhu hadha al-ma'na wa zadu fihi 'ala al-haqqi fadallu. Dengan penjelasan ini dan yang semisalnya, jelaslah bagimu bahwasanya al-musyabbihah. Siapa itu musyabbihah? Indak Aba Muhammad. Siapa yang dimaksud dengan musyabbihah? Alif. Orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, atau sebaliknya, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena musyabbihah dua bagian. Nama syabbahul khaliq bil makhluk atau syabbahul makhluk bil khaliq. Menyamakan al-khaliq dengan makhluk, atau sebaliknya menyamakan makhluk dengan khaliq sebagaimana tasbihnya orang-orang Nasara. Nah, dengan ini dan yang semisalnya, jelaslah bagimu bahwasanya musyabbihah, tapi yang dimaksud musyabbihah di sini karena kita berhubungan dengan sifat-sifat Allah, berarti golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Nah, musyabbihah ini akhadhu hadzal makna. Mereka mengambil makna ini, yaitu ada sisi kesamaan antara al-khaliq dengan al-makhluk, yaitu pada sisi apa ini? Kesamaan yang kemarin yang kita bahas dalam beberapa pertemuan. Karena apa? Karena banyaknya kelompok yang keliru dalam masalah ini. Sisi kesamaan itu apa? Arin? Itu contohnya sama-sama wujud. Yaitu ini sisi kesamaan dari sisi nama. Nah, dari sisi nama saja.
kesamaan dari sisi nama atau penyebutan. Inilah yang diistilahkan dengan al-qadrul mushtarak, yaitu kadar kesamaan. Yang kadar kesamaan ini apakah bisa terwujud di alam nyata? Bisa terwujud enggak? Indah Talha? Tidak bisa, itu hanya ada di mana? Di pikiran saja, di zihn saja, di benak saja. Bahwasanya ada sisi kesamaan, tapi hanya kesamaan di benak, dalam artian sama-sama namanya dan memiliki makna asal yang sama. Cuman ketika diidhofahkan masing-masing, diidhofahkan nama tersebut kepada sesuatu yang tertentu, misalnya wujud, diidhofahkan kepada Allah wujudullah, maka khusus berarti wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang tentunya berbeda dengan wujudnya makhluk. Nah, orang musyabbiha ikhwani fillah mengambil makna ini, yaitu ada sisi kesamaan, wazadu fi, dan mereka menambahkan, itu dalam menetapkan mereka berlebihan, wazadu fihi alal haq. Ya, mereka menambahkan pada masalah ini dari apa? Dari sesuatu yang hak. Akhirnya apa? Fadallu, sehingga mereka tersesat. Harusnya cuma sekedar menetapkan kesamaan dari siapa? Penamaan saja, tapi mereka lebihkan, namanya sama juga apa? Hakikatnya mereka samakan, akhirnya sesat. Wa annal mu'attilata akhadhu nafiyal mumatsalati biwajhin minal wujuh wazadu fihi 'alal haqqi hatta dhallu. Dan sebaliknya Mu'attilah, siapa yang dimaksud dengan Mu'attilah? Syahrul? Kelompok atau firqah yang tidak menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengambil sisi apa? Nafyul mumatsalah. Ya. Mereka mengambil sisi peniadaan, penyerupaan dari semua sisinya, tapi wazadu fihi alal haq. Mereka melebihkan dari kadar yang hak. Hatta dhallu, sehingga mereka pun sesat. Sehingga kalau kita perhatikan ikhwani fillah, dua kelompok sesat yang saling bertentangan ini, musyabbihah dan mu'attilah, tatkala mereka apa? Mereka melampaui batas dari kadarnya. Yang satunya menetapkan dan melampaui batas dalam penetapan, yang satunya menolak penyamaan tapi melampaui batas dalam penolakan. Wa anna kitaballahi dalla 'alal haqqil mahd alladhi taqiluhu al-'uqulus salimatus sahihah. Dan bahwasanya jelas, dengan ini juga jelas bagimu bahwasanya kitabullah menunjukkan kepada al-haq yang murni, yang bisa dipahami oleh akal-akal yang salimah sahihah. Salimah yang selamat dari berbagai macam syubhat, sahihah yang memang akal itu sehat, bukan akal yang sakit. Wa huwal haqqul mu'tadilul ladzi la inhirafa fih, dan itu adalah hak, ya, kebenaran yang yang mu'tadil, yang pertengahan, ya, di jalan tengah, lurus, yang tidak ada penyimpangan padanya. Fannufatu ahsanu fi tanzihil khaliqi subhanahu 'anit tashbihi bi syai'in min khalqihi, walakin asa'u fi nafyil ma'ani tsabitati lillahi ta'ala fi nafsil amr. Sehingga dari sini kita ketahui an-nufah istilah lain untuk siapa? Ahmad? Mu'attilah, yaitu an-nufah, mereka-mereka yang menolak, meniadakan sifat-sifat bagi Allah, sama dengan al-mu'attilah. Jadi orang-orang yang menolak sifat-sifat bagi Allah, ahsanu fi tanzihil khaliq subhanahu wa ta'ala. Mereka telah berbuat baik dari sisi apa? Dari sisi pensucian al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dari penyerupaan dengan makhluknya. Kenapa? Karena mereka memang
tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, ingin lari dari itu. Tapi apa? Walakin asa'u fi nafyil ma'ani tsabitati lillahi ta'ala fi nafsil amr, akan tapi mereka telah berbuat buruk dalam apa? Dalam peniadaan makna-makna yang sebenarnya sabit bagi Allah, ya, di sisi yang lain. Jadi di satu sisi mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, tapi mereka berbuat buruk dengan apa? Dengan menolak makna-makna yang hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kenapa? Karena harusnya memang kita sucikan Allah dari penyerupaan, tapi kita tetapkan sifat-sifat sebagaimana Allah khabarkan. Baik. Kemudian wal musyabbihah ahsanu fi itsbatis sifat walakin asa'u bi ziyadatit tashbih. Kelompok musyabbihah, mereka telah berbuat baik dalam menetapkan sifat-sifat, karena memang kita diperintahkan menetapkan, cuman mereka menetapkannya dengan cara yang salah, sehingga apa? Asa'u bi ziyadatit tashbih, mereka berbuat buruk dengan menambahkan penyamaan. Mereka samakan Allah dengan makhluknya, sehingga mereka pun sesat. Maka tidak ada jalan yang hak dalam masalah ini kecuali jalan yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah, jalan pertengahan, di mana mereka apa? Menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan penetapan yang apa? Yang jauh dari penyerupaan terhadap makhluknya. Baik. Nah, kita selesai dari pembahasan mengenai apa, ikhwani fillah, mengenai kaidah bahwasanya al-ishtiraku fil asma atau ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Ini diingat-ingat. Nah, sekarang kita akan masuk pada penjelasan berikutnya yang juga merupakan penjelasan dasar dan butuh untuk apa? Direnungkan, dipikirkan, ikhwan. Tentang apa? Tentang bagaimana suatu perkataan itu bisa dipahami. Suatu perkataan itu bisa dipahami bagaimana? Dari sini kita akan ketahui nanti tentang apa? Tentang batilnya ahlul bidah dalam masalah memahami makna-makna sifat. Baik itu musyabbihah, mu'attilah, ditambah lagi dengan mufawwidhah, yang mereka tidak mau menetapkan makna bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka serahkan maknanya kepada Allah. Nah, kita baca dari penjelasan beliau yang penjelasan ini ikhwani fillah diambil dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullahu taala As-Sawa'iqul Mursalah. Qala rahimahullahu wa'lam anna al-mukhataba la yafhamu al-ma'ani al-mu'abbara anha bil lafzi illa an ya'rifa 'ainaha aw ma yunasibu 'ainaha. Baik, ketahuilah bahwasanya mukhatab itu orang yang diajak bicara. Tidak akan memahami makna-makna yang diungkapkan dengan suatu lafaz kecuali apabila dia mengetahui ainnya. Ainnya itu maksudnya apa? Zatnya itu. Atau mayunasibu ainaha, atau sesuatu yang mencocoki zat yang apa? Yang dilafadzkan tadi. Contohnya misalnya, ikhwan. Naam, ini gelas. Naam, ini gelas. Antum tahu, naam, bahwasanya ungkapan saya gelas yang dimaksud adalah ini, yaitu benda yang apa? Digunakan untuk tempat air minum, ya, ini gelas. Nah, mukhatab yang dari bicara tidak akan paham gelas itu apa kalau apa? Kecuali kalau apa? Mengetahui ainnya, gelas ya ini seperti ini. Terpola pada benak kalian ya gelas itu. Atau sesuatu yang menyerupainya. Sesuatu yang menyerupai. Nah, dengan ini kita bisa paham ketika diajak bicara. Ya, ketika diajak bicara orang paham
Makanya ketika orang tua mengajari anak, paling mudah mengajarkan tentang apa benda-benda ya dengan menunjukkan, nah ini namanya gelas. Besok terpola pada pikir ini apa? Ini gelas. Paham? Baik. Untuk contoh yang mayunasibu ainaha, yaitu yang menyerupai. Baik. Misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surga ada makanan, minuman, tempat tinggal. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang buah-buahan, tentang sungai, tentang minuman, gelas-gelas. Nah, terpola pada kita gelas ya sesuatu barang apa? Benda untuk minum ya tidak. Naam. Wa ka'san dihaqa. Gelas yang berisi minuman. Naam. Kita paham gelas ya gelas. Cuman apa? Tentunya kita yakin sangat berbeda gelas yang di dunia dengan gelas yang di jannah. Ya tidak. Cuman kita tahu gelas ya intinya itu. Paham? Nah, ini maksud mayunasibu ainaha. Baik. Nah, kalau kita tidak tahu ainnya juga sesuatu yang mencocokinya, bagaimana kita paham? Kita bisa paham ketika dia bicara tidak akan tahu. Nah, wa yakunu bainahuma qadrun mushtarakun wa musyabihatun fi aslil makna. Atau wa musyabahatun fi aslil makna. Nah, sehingga ada di antara keduanya, ya, ada antara keduanya itu kadar kesamaan dan penyerupaan pada asal maknanya. Ada kadar penyerupaan gelas yang apa? Yang di dunia ini dengan gelas-gelas nanti yang ada di surga untuk minum. Ada kadar kesamaan, yaitu apa? Ya, sesuatu dinamakan gelas. Cuman hakikatnya berbeda-beda. Nah, baik. Makanya datang asar bahwasanya tidak ada kesamaan antara buah-buahan kalian di surga. Misalnya ada anggur, di sana juga ada anggur. Tidak ada kesamaan kecuali dari sisi namanya saja. Namanya sama, cuman hakikat rasanya sangat jauh berbeda. Tidak tergambarkan bagaimana nikmatnya. Nah, ini harus ada, kawan. Makanya itsbatu qadril mushtarak itu daruri, sesuatu yang harus, sesuatu yang mesti. Untuk apa? Untuk bisa memahami makna. Wa illa fala yumkinu tafhimul mukhatabina biduni hadza qattu. Jika tidak, maka tidak akan mungkin memahamkan orang yang diajak bicara tanpa menetapkan hal ini. Tanpa menetapkan apa? Kadar mushtarak, yaitu kadar kesamaan pada asal makna. Cuman kadar kesamaan ini apakah ada wujud di alam nyata ataukah sekedar di benak atau di pikiran? Ya, kadar kesamaan ini hanya ada di pikiran saja, paham? Naam. Hatta fi awali ta'limi ma'anil kalami bi ta'limi ma'anil alfadhil mufradah. Sampai pada awal ya pengajaran tentang makna-makna suatu perkataan dengan mengajarkan makna-makna lafaz secara sendirinya. Hadza qalamun, hadza babun, hadza baitun. Nah, di awal-awal pengajaran makna lafaz ini, ya kan? Orang yang diajak bicara ya bisa paham kalau melihat zatnya atau yang menyamai digambarkan. Digambar ini kan nah sesuatu yang hanya apa? Menyamai, mencocoki, gambar rumah, hadza baitun. Padahal ini bukan rumah tapi sekedar gambarnya. Nah, misal tarbiyatus sabi alladhi yu'allamul bayana wal lughah. Seperti pendidikan anak-anak kecil yang apa? Diajari bayan wal lughah, diajari keterangan dan bahasa. Ketika kita mau mengajari mereka suatu nama-nama ya,
kita tunjukkan barangnya atau yang menyerupainya. Baik. Yuntaqu lahu bil lafdil mufrad wa yusharu lahu ila ma'nahu in kana mashhudan bil ihsas al-zahir awil batin. Yaitu diucapkan untuknya dengan lafaz mufrad, yaitu lafaz nam tunggal, dengan kata-kata tunggal sebelum disusun. Nah, dan diisyaratkan kepadanya, diberi isyarat. Nah, untuk menunjukkan apa? Maknanya apabila bisa disaksikan dengan ihsas. Yang dimaksud dengan ihsas yaitu apa? Idraku syai' bi ihdal hawas, yaitu mengetahui sesuatu dengan salah satu dari indera kita. Nah, indera kita yang 5. Pendengaran, penglihatan, nah, penciuman, peraba, dan apa satunya? Perasa. Nah, sesuatu yang bisa disaksikan dengan indera ini jelas, dan pengajaran paling jelas ya dengan mendengar dan apa? Melihat. Ya tidak. Ini sumber untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Makanya bersyukur ketika Allah berikan kepada kita ikhwani fillah penglihatan dan pendengaran. Anak kalau melihat dan mendengar, nah, kemudian setelah itu dia apa? Belajar berucap, untuk mengucapkan kata-kata. Nah, bil ihsas al-zahir awal batin, dengan naam indera-indera yang zahir atau batin. Adapun dengan indera yang zahir jelas bisa disaksikan, misalnya apa? Naam, api. Ini api. Naam, api itu panas, coba dekat. Naam, jelas dengan indera dia sangat jelas. Panas. Panas itu kayak apa? Mau menjelaskan panas bingung ya kan? Panas itu kayak gini. Nah, suruh nempelkan ke sesuatu yang panas. Ini lo panas. Besok bisa mengungkapkan panas. Nah, tanpa harus antum jelaskan. Kalau menjelaskan ke anak-anak, panas itu definisinya ini. Tidak akan bisa. Ya kan? Tapi dengan mendengar dari ibunya ketika gelas berisi air panas. Panas. Besok meniru lagi panas, paham dengan indera perabanya, demikian pula dengan melihat. Adapun yang al-batin, akhwan, contohnya sesuatu yang ada yang bisa diketahui dengan indera yang sifatnya batin, seperti misalnya apa? Marah, naam, takut, lapar. Nah, ini sifatnya batin. Nah, kita mau mengungkapkan itu bagaimana biasanya dalam pengajaran anak-anak mereka tahu, paham di awal pertama kali. Makanya nah besok bisa mengungkapkan takut, ya, ada ular, takut. Nah, kalau mau diungkapkan takut itu apa? Enggak, ya kan? Nah, marah. Misalnya lihat orang tuanya marah atau lihat temannya marah. Nah, kemudian yang lainnya dengar, fulan marah. Besok anak ini menangkap. Nah, oh, marah itu seperti itu. Nah, baik. Kalau mau diungkapkan ke anak, ghadab itu, yaitu mendidihnya darah, yaitu apa? Atau kondisi di mana darah menggelegak di dalam tubuh. Nah, ini malah bingung. Ya. Baik. Ini di awal pengajaran. Nah, fayuqalu lahu labanun, khubzun, ummun, abun, sama'un, ardun, syamsun, qamarun, ma'un, wa yusharu lahu ma'al ibarati ila kulli musamma min hadhil musammayat. Maka dikatakan kepada anak itu, ini laban. Nah, susu, khubz, roti, ibu, bapak, langit, bumi, matahari, bulan, air, kemudian diisyaratkan. Nah, diberi isyarat kepada benda-benda tadi bersama dengan apa? Ungkapan pada masing-masing benda yang dinamai. Nah, wa illa lam yafham makna al-lafzi, atau wa illa lam yafham makna al-lafzi wa muradan natiqi bih. Jika tidak demikian, maka dia tidak akan memahami makna lafaz
dan apa? Maksud dari orang yang mengucapkannya. Walaysa ahadun min bani Adam yastaghni 'anit ta'limis sam'i. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan Bani Adam yang merasa cukup atau tidak butuh, dengan kata lainnya, yang tidak butuh terhadap pengajaran secara sam'i, yaitu secara mendengar. Makanya ikhwan, ini modal utama. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama kali, nah, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Nah, as-sam' dulu Allah jadikan bagi kalian pendengaran, karena ini yang paling utama dalam ilmu. Sehingga apa? Tidak melihat pun, kalau dia mendengar penjelasan akan bisa masuk. Nah, oleh karena itulah para a'immah ahli sunnah seperti Syekh Albani misalnya, ketika ada khilaf tentang apa? Tentang masalah video, gambar video apakah masuk surah Ad-Dawatil Arwah yang dilarang ataukah bukan. Dan beliau tegaskan, taruhlah seseorang ikhwani fillah menganggap ini khilaf yang muktabar, walaupun sebenarnya khilaf yang apa ikhwan? Khilaf yang sangat lemah, dalam artian pendapat mukhalif ini sangat lemah, tidak dibangun di atas dalil sama sekali. Cuman seorang kalau menempuh jalan aman menggunakan logika yang benar, logika apa? Keselamatan akidah dan agama akan apa? Akan mudah baginya. Ini sesuatu yang diperselisihkan. Padahal pengajaran itu bisa masuk hanya dengan mendengar, tidak harus melihat. Dan yang dibutuhkan oleh seseorang penjelasan dari ulama, suara mereka, penjelasan dari dai, suara-suara dai mereka dalam kajian-kajiannya. Tidak harus melihat. Kalau seandainya memang melihat tanpa ada mukhalafah, maka khair, datang ke majelis ilmu. Tapi ketika kok melihat di situ ada penyelisihan, maka tidak perlu. Seperti apa kemudian melihat di video-video atau di layar TV. Makanya mencukupkan dengan sama. Karena itulah Syekh Albani tegaskan, yang kalian butuhkan adalah suaraku. Bukan apa? Bukan melihat gambarku, bukan melihat apa? Wajahku dalam layar. Kaifa wa Adam abul bashar awalu ma 'allamahu Allah Ta'ala usul al-adillati as-sam'iyyah wa hiya al-asma'u kulluha wa kallamahu wa 'allamahu bi khitabil wahyi ma lam yu'allimhu bi mujarradil aql. Bagaimana tidak? Ya. Adam, bapaknya manusia secara keseluruhan, orang yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ajari pokok-pokok dalil-dalil sam'i, yaitu nama-nama secara keseluruhan, dan Allah ajak bicara dia serta Allah ajari dia dengan khitabul wahyi, dengan perkataan-perkataan wahyi. Yang tidak Allah ajari dia hanya dengan sekedar akal. Tapi Allah ajak bicara sehingga Adam mendengar. Tidak hanya dengan sekedar apa? Sekedar pemindahan apa? Ilmu dari hati langsung dimasukkan ke hatinya, tapi apa? Mendengar, Anda mendengar pengajaran dari Allah. Allah ajak bicara dia. Baik, menunjukkan apa? Bahwasanya anak Adam mesti butuh ikhwani fillah dalam pengajaran untuk mendengar, Makanya pendengaran ini banyak-banyak disyukuri. Qala fadalalatul lafzi 'ala al-ma'na hiya biwasitati dalalatihi 'ala ma'anahu al-mutakallimu wa aradah. Wa iradatuhu wa inayatuhu fi qalbi. Fala yu'rafu bil lafzi ibtida'an. Sekarang ketahui
ketahui, kalau tadi kita sudah paham ya kawan, bahwasanya apa? Orang yang diajak bicara tidak akan paham sesuatu yang diungkapkan kalau apa? Dia tidak mengetahui, tidak melihat zatnya atau sesuatu yang mencocokinya. Nah, baik. Nah, dalalatul lafaz, penunjukan suatu lafaz yang menunjukkan atas makna, kawan. Baik. Itu dengan perantara penunjukannya atas hal yang dimaksudkan oleh orang yang berbicara dan yang dia inginkan. Nah, maksudnya apa? Yang berbicara, kawan, ketika berbicara itu mesti memiliki maksud, ya kan? Yang berbicara memiliki maksud. Ini yang berakal, yang bicara nggak punya maksud ya orang lindur atau orang gila, ya tidak. Maksud bicara itu ada, orang yang berbicara punya maksud. Cuma ikhwan, maksud ini awalnya asal dari kehendak, keinginan orang yang bicara ini asalnya di hatinya, paham? Dari hati dia berpikir, karena hati itu tempat untuk berpikir. Apa yang mau dia ungkapkan? Nah, pertama kali keinginan untuk berucap itu di hati dia. Nah, tidaklah diketahui dengan lafaz di awalnya. Fala yu'rafu bil lafaz. Naam. Ada di benak orang yang mau bicara, belum diungkapkan. Walakin la yu'raful makna bi ghairil lafzi hatta ya'lama awalan anna hadzal makna al murada huwa alladhi yuradu bidzalikal lafzi wa yu'na bihi. Akan tapi makna yang ada di hati ini yang kita ingin ungkapkan, ikhwan. Naam, tidaklah akan bisa diketahui dengan selain lafaz, ya tidak. Tidak akan bisa diketahui orang kalau kita tidak mengucapkan la yu'raful makna bi ghairil lafaz. Bagaimana kita bicara dari hati ke hati, bisa tidak? Hah? Apa? La. Walakin yu'raful makna bi, ya, la yastaqim. Nah, walakin la yu'raful makna bi ghairil lafaz. Dibetulkan. Akan tapi makna itu tidak akan diketahui tanpa apa? Tanpa lafaz. Ya, kalau diketahui dengan tanpa lafaz gimana, bisa kan? Bicara dari hati ke hati bisa, Bazurah? Transfer, nah, pasang kabel, nggak bisa. Orang tahu maksud kita ini kalau kita ungkapkan dengan lah, jelas. Nah, la yu'raful makna yang ada di hati kita ini yang kita ingin ungkapkan itu tidak akan diketahui tanpa lafaz. Baik. Hatta ya'lama awalan anna hadzal makna al-murada huwa alladhi yuradu bidzalikal lafzi wa yu'na bihi. Sampai dia tahu pertama kali bahwasanya makna yang diinginkan itu adalah apa? Sesuatu yang diinginkan dengan lafaz yang diucapkan. Nah, contoh paling mudah, kawan, seorang tinggal di negeri yang beda bahasanya. Misalnya kita ke daerah Arab. Nah, kita ingin mengungkapkan sesuatu. Di benak kita kan ada, sudah tahu saya ingin buang air ya. Nah, saya ingin buang air, tapi apa ya? Mengungkapkan itu nggak bisa karena lafaz ingin buang air itu gimana? Dalam bahasa Arabnya dia belum bisa. Maka untuk mengungkapkan itu mukhatab tidak akan bisa paham dengan jelas, ya kan? Tidak akan bisa apa? Paham dengan jelas. Dia terjemahkan, oh dia tahu buang, bahasa Indonesianya apa? Rami misalnya. Nah, air ramyul ma, enggak bisa. Misalnya. Contohnya demikian. Nah, sehingga butuh untuk mukhatab memahami, dia mengetahui lafaz dan mengetahui apa?
Mengetahui apa yang diinginkan dia. Nah, fa idza 'urifa dzalik thumma sami'a al-lafdha marratan tsaniyatan 'arafa al-ma'na al-murada bila isyaratin ilaihi. Nah, sekarang tahapan berikutnya, apabila diketahui yang demikian itu kemudian dia mendengar lafaz itu di kedua kalinya. Nah, dia telah tahu lafaz itu telah diketahui. Ya, fa idza 'urifa dzalik. Tsumma sumi'a, bisa. Tempat kalian apa dia harokati? Sumi'a atau sami'a? Sami'a. Berarti ke huwa. Orang yang diajak bicara berarti. Tsumma sami'a al-lafdha marratan tsaniyah. Dia mendengar lafaz itu di kedua kalinya. Maka setelah itu apa? Dia akan tahu arafal ma'nal murada bila isyaratin ilai, sehingga dia akan tahu makna yang diinginkan tanpa butuh isyarat lagi. Paham? Kalau tadi di awal pengajaran butuh isyarat. Nah, ini gelas. Besok di awal kedua kalinya ambilkan gelas. Sudah paham yang dimaksud gelas ya yang kemarin ditunjukkan. Nah, baik. Walaupun yang ditunjukkan gelasnya seperti ini, kalau sudah paham, dia bisa mencari yang munasib, yang semisal, walaupun bentuknya berbeda sedikit. Berarti dia sudah paham apa yang diajarkan. Baik. Wa in kanatil isyaratu ila ma yuhassu bil batin, mithlu al-ju'i wasyab'i wal-rai wal-'atash wal-huzn wal-farah, fa innahu la yu'rafu ismu dzalika hatta, atau la ya'rifu isma dzalika hatta yajidahu min nafsi. Apabila ini sekarang selesai ikhwan, bahwa pada perkara-perkara yang bisa disaksikan. Setelah tahu paham, kalau mendengar lafaz itu kemudian ditunjukkan dengan isyarat. Sekarang kalau perkaranya pada hal-hal yang isyaratnya ikhwan, pada perkara yang diindra dengan batin. Diindra dengan batin yang sifatnya perasaan. Misal ju', lapar. Lapar itu gimana menunjukkannya? Gimana? Nah, ya tidak. Ju' ini kan suatu kondisi. Hanya bisa diindra dengan batin. Syaba', kenyang. Rai, yaitu puas minum. Atash, haus. Huzn, sedih. Farah, itu gembira. Nah, kalau tadi menunjukkan gelas, buku, pintu, ini mudah. Sekarang bagaimana untuk mengajari sesuatu yang sifatnya seperti ini, yang diindra dengan indra batin? Fa innahu la ya'rifu isma dzalika hatta yajidahu min nafsi. Sungguhnya dia tidak akan mengetahui nama hal tersebut sampai dia mendapatinya pada dirinya. Nah, misalnya mau makan. Nah, dia pegang-pegang perut, ibunya, "Nak, lapar." Besok karena dia mau makan, dia ada lapar, makan. Oh, berarti kalau gini ini lapar. Besok sudah bisa bilang sama uminya, "Umi lapar." Nah, atau haus. Nah, dia nyari-nyari minum, minta minum, haus. Nah, besok paham, oh, yang seperti ini namanya haus. Misalnya. Nah, dia tidak akan tahu nama itu sampai mendapati hal tersebut pada dirinya. Fa idza wajadahu usyira lahu ilaih. Kemudian apabila dia mendapati, diisyaratkan, oh, itu namanya haus, nak. Itu namanya lapar. Wa arafa anna ismahu kadza, maka dia tahu bahwasanya nama kondisi itu adalah demikian. Oh, jangan sedih. Nah, jangan marah. Besok tahu, oh, ini sedih namanya seperti ini. Ini marah namanya. Baik. Wal isyaratu taratan takunu ila ju'in nafsi aw atashin nafsi. Dan isyarat terkadang kepada lapar itu sendiri atau kepada kehausan itu sendiri. Misal an yarahu annahu qad ja'a fa yaqulu lahu ju'ta anta ja'i. Seperti apa? Nah,
dia melihat orang tersebut atau si anak tadi dalam kondisi lapar, maka dikatakan kepadanya, engkau lapar, engkau seorang yang lapar. Fayasma'ul lafdha wa ya'lamu ma ayyanahu bil isyarah aw ma yajri majraha minal qara'in allati tu'inul murad. Sehingga dia mendengar lafaz dan tahu apa yang diinginkan, apa yang dia saksikan dengan isyarat, atau hal-hal yang yang berlaku pada pada perkara ini ya kawan. Yang seperti itu yang berupa qarinah-qarinah yang bisa membantu maksud yang diinginkan. Taib, dia dengar lafadznya, kemudian bisa menyaksikan dengan isyarat. Misal nadhar ummih ilaihi fi hali ju'i wa idrakihi bi nadhariha aw nahwihi annaha ta'ni ju'a. Seperti pandangan ibunya kepada dia pada kondisi dia lapar, atau pemahaman dia dengan penglihatan si ibu, atau yang semisalnya bahwasanya si ibu memaksudkan laparnya yang dia rasakan. Aw yasma'uhum yu'abbiruna bidzalika an ju'i ghairi, atau si anak ini mendengar orang-orang mengungkapkan hal tersebut tentang kelaparan orang lain. Saya ketemu orang tadi kelaparan di jalan, misalnya. Saya sedang ngomong-ngomong, anak ini nyaut, oh kondisi seperti itu namanya lapar. Nah, seorang yang cerdas, akalnya bagus, maka akan mampu menyerap, oh itu namanya lapar. Taib. Nah, fa idza arafa dzalika fal mukhatibu al mutakallimu idza arada bayana ma'anin fala yakhlu imma an yakuna mimma adrakaha al mukhatabu al mustami'u bi ihsasihi wa syuhudihi aw bi ma'qulihi wa imma alla yakuna kadzalik. Nah, fa idza urifa dzalik lil bab, apabila telah diketahui yang demikian itu, maka mukhatib al-mutakallim, orang yang berbicara, apabila ingin menjelaskan suatu makna, maka tidak kosong dari kemungkinan yang pertama, bahwasanya perkara itu mimma adrakahal mukhatab al-mustami' bi ihsasihi wa syuhudi. Ya, kemungkinan pertama, hal yang ingin diungkapkan itu adalah perkara yang yang dipahami oleh yang diajak bicara, yang mendengar, dipahami dengan inderanya atau dengan penyaksian dia bisa melihat, atau bimakulih, dengan pemahaman dia secara akal. Kemungkinan pertama. Wa imma alla yakuna kadzalik, kemungkinan yang kedua tidak seperti itu. Naam, yaitu tidak dia pahami dengan dengan indera. Fa in kanat minal qismainil awwalain lam yahtaj illa ila ma'rifatil lughah. Apabila masuk dalam golongan yang pertama dari dua golongan tadi, tidak butuh kecuali kepada pengetahuan bahasa saja. Yang dibutuhkan cuman paham bahasa. Kalau sudah paham bahasa, beres. Bi an yakuna qad arafa ma'anil alfadha al-mufradata wa makna tarkib, dengan mengetahui makna-makna lafaz ketika berdiri sendiri dan makna ketika disusun. Fa idza qila lahu ba'da dzalik alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata, satu lisan dan dua bibir? Paham, oh mata itu, lisan itu, bibir itu, paham. Aw qila lahu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ini juga paham bahwasanya Allah menjadikan kita awalnya tidak tahu apapun, kemudian diberi pendengaran, penglihatan dan hati. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Fahimal mukhatabu bima adrakahu bihissih, maka yang diajak bicara akan paham dengan hal-hal yang dia indera, dia ketahui dengan inderanya. Baik. Wa in kanatil ma'ani allati yuradu ta'rifuhu biha laysat mimma ahassahu wa syahidahu bi'aini. Ini kondisi kedua. Apabila makna-makna yang diinginkan itu
Nah, tidak mampu atau bukan termasuk dari hal-hal yang bisa diindra dan bisa disaksikan dengan matanya. Wala bihaitsu shara lahu ma'qulun kulli yatanawaluha hatta yafhama bihi al-muradu bitilkal alfaz bal hiya mimma la yudrikuhu bi syai'in min hawasihi al-batinati wadh-dhahirah fala budda min ta'rifihi min tariqil qiyasi wat tamtsili wal i'tibar bima bainahu wa baina ma'qulatil umurul lati syahadaha min at-tasyabuh wat tanasub. Nah, di sini inti yang ingin disampaikan oleh Syekh dengan pemahaman panjang agar kita paham betul. Karena memang perkara ini banyak orang tergelincir padahal sebenarnya apa? Sesuatu yang kalau kita pikirkan ya sesuatu yang betul-betul gamblang. Nah, perhatikan perkaranya kalau makna yang ingin dijelaskan itu tidak bisa diindra. Nah, tidak bisa disaksikan. Juga apa? Tidak bisa dipahami secara menyeluruh. Nah, sampai dia paham apa yang dimaksudkan dengan lafaz-lafaz tersebut. Bahkan makna yang ingin diungkapkan tersebut termasuk dari hal-hal yang tidak bisa tidak bisa diketahui sesuatu pun darinya dengan indera yang batin maupun yang zahir. Jadi apa? Tidak bisa diindra, baik yang batin maupun yang zahir, tidak bisa dilihat, tidak bisa diisyaratkan. Bagaimana ini mau mengungkapkannya? Maka apa? Mesti untuk bisa memberitahu hal tersebut dengan apa? Ya dengan metode qiyas, dengan metode tamtsil. Ya mencari sesuatu yang serupa, ya kan? Mencari sesuatu yang serupa. Dan apa? Mengambil i'tibar, ya mengambil sisi pandang dengan perkara yang ada antara hal yang mau diungkapkan dengan sesuatu yang sudah dipahami. Ya, sesuatu yang dipahami, perkara-perkara yang telah dipahami oleh yang diajak bicara, yang dia saksikan, yang berupa apa? Perkara-perkara yang serupa atau memiliki kecocokan. Paham? Kita ingin mengungkapkan sesuatu. Orang tidak pernah melihat ini, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa apa. Maka kita untuk bisa mengungkapkan yang kita maksudkan ya mencari sesuatu yang apa? Yang serupa. Yang serupa. Baik. Wa kullama kana at-tamtsilu aqwa kana al-bayanu ahsan. Kapan saja penyerupaan itu lebih kuat, dia mampu mendatangkan sesuatu yang serupa secara kuat, maka apa? Penjelasannya itu lebih bagus. Wal fahmu akmal, dan pemahaman lebih sempurna. Baik. Misalnya seorang ingin mengungkapkan harimau. Ini untuk contoh mudah aja. Harimau, orang ini bingung harimau itu kayak apa. Dia lihatnya kucing. Oh iya, kayak kucing tapi gede. Kucing yang besarnya 10 kali lipat. Baik. Setiap penyerupaan itu semakin sempurna, maka apa? Maka orang akan lebih gamblang memahami. Sehingga harus ada apa? Unsur keserupaan. Paham? Untuk seorang bisa paham apa yang diungkapkan oleh pembicara, maka harus ada unsur kesamaan. Disinilah yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya itsbat al-qadrul mushtarak daruri. Penetapan kadar mushtarak, yaitu kadar kesamaan, itu suatu perkara yang tidak boleh tidak dalam pemahaman asma wa sifat. Misalnya apa? Kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah. Mendengar berarti ada kadar mushtarak, ada sisi kesamaan. Dalam apa? Dalam sifat mendengar ini dengan apa yang dipahami oleh makhluk pada sifat mendengar pada makhluk, yaitu sama-sama mendengar. Mendengar ya gitu, mendengar. Paham? Kita paham makna mendengar, cuman hakikat mendengarnya Allah berbeda dengan hakikat mendengarnya makhluk. Ini ada kadar mushtarak.
Nah, ada unsur kesamaan. Makanya dulu di awal-awal telah ditanbih, nah perkataan Imam Syekh Aman Al-Jami hafizahullah taala bahwasanya apa? Bahwasanya raddut tashbih mutlaqan khata', ya kan? Penolakan tasbih secara mutlak itu adalah keliru. Kenapa? Karena antara khaliq dan makhluk ada apa? Ada ishtirak fil ismil kulli. Nah, ada kesamaan pada apa? Isim al-kulli, yaitu penamaan secara global, yaitu pada sekedar lafadznya saja, dan maknanya pun kita tahu makna asalnya tok, ya, makna asalnya tok. Sama', basar, ilm, mahabbah. Sifat mahabbah kita tahu. Maknanya mahabbah ya tahu, cuman makna asalnya paham. Tapi hakikatnya tentunya mahabbah Allah berbeda dengan mahabbah makhluk. Nah, ini dipahami ya ikhwan. Nah, barakallahu fikum. Dengan paham ini biidznillah akan kita pahami dengan baik bagaimana kok bisa banyak golongan tersesat dalam masalah yang sebenarnya sangat gamblang ini. Cuman memang terkadang suatu hal yang gamblang ketika ingin menjelaskan ya butuh seperti ini. Nah, baik. Kita belum sampai finish sebenarnya, cuman ini kita berhenti sampai di sini dulu. Pahami tadi penjelasan tentang bagaimana mukhatab bisa memahami suatu makna. Dan bagaimana mutakallim bisa mengungkapkan makna yang dia inginkan. Na'am, barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanallah.